Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ketahui bersama bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini kita belajar secara daring atau online, tapi insya Allah tidak mengurangi niat kita, tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, karena itu merupakan kewajiban buat kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran fikih kali ini kita bahas tentang toharoh, ya. Nah, toharoh ini berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya bersuci. Jadi toharoh secara bahasa itu adalah bersuci. Sedangkan secara istilah atau menurut syara, ya, toharoh itu membersihkan diri, baik badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi toharoh itu merupakan sebuah proses pembersihan diri, ya, baik badan kita, pakaian kita, tempat yang kita lakukan untuk beribadah itu harus steril dari hadas dan najis, sehingga ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan tuntunan dan cara-cara syariat Islam, sehingga dengan begitu bisa dikatakan bahwa sholat kita, ibadah kita sah untuk dilakukan. Nah, sampai sini paham ya? Nah, dalam toharoh itu ada syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Salah satu contohnya sholat, ya. Kalau sholat tidak didahului dengan toharoh dulu, dengan bersuci dulu, dengan membersihkan dulu, dengan berwudu dulu, ya, maka tidak sah, ya. Ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Coba kalian lihat di layar atas, ya, itu ada ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu biru'usikum wa arzulakum ila ka'bain. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila engkau melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, muka kalian, ya, wa aydiyakum ila marafiq, tanganmu sampai siku, wamsa'u biru'usikum, ya, kemudian basuh dengan sebagian kepalamu, wa arzulakum ila ka'bain, kakimu sampai mata kaki. Nah, ini merupakan sebuah seruan, ya, kewajiban untuk toharoh, atau kata lain dalil tentang toharoh itu begitu, ya. Kenapa kita harus bersuci? Karena Allah itu suci, ya. Allah menyukai kebersihan, Allah menyukai kesucian. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri, ya. Baik. Jadi toharoh menurut pembagian itu, ya, dapat dibedakan menjadi dua bagian, ya. Apa? Yang pertama bersuci lahiriah, dan yang kedua adalah bersuci batiniah. Nah, kita bahas tentang bersuci lahiriah.
beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, ya, baik badan, pakaian, tempat tinggal, lingkungan, segala bentuk kotoran, hadas dan najis, ya. Hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau dan warnanya. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua adalah bersuci batiniah. Apa bersuci batiniah? Bersuci batiniah itu membersihkan jiwa dari kotoran batin. Berupa apa? Dosa dan perbuatan maksiat. Contohnya apa? Seperti iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Nah, cara membersihkan bersuci batinnya ini dengan cara apa? Taubatan nasuha, ya, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu jadi kita itu maka harus bersuci baik lahiriah kita maupun batiniah kita, ya. Baik, lanjut. Sekarang kita bahas tentang macam-macam alat toharoh, ya. Macam-macam alat toharoh itu, yang pertama itu adalah benda cair, ya, atau air lah, ya. Nah, ya, terus apa lagi? Benda padat yang dapat kita pakai untuk bersuci selain air itu benda padat. Apa contohnya? Tanah, debu, batu. Nah, tapi yang tidak dapat melukai kita, misalnya alat keramik, kaca dan lain sebagainya. Itu jangan dipakai karena dapat melukai diri kita. Ya, nah sekarang kita bahas tentang macam-macam air. Yang pertama adalah air yang suci dan dapat mensucikan, atau dikatakan ma'un tohirun mutohirun ghairu makruhin istimalu. Artinya apa? Air yang suci dan dapat mensucikan. Airnya suci, ya, airnya suci. Setelah suci dapat mensucikan. Contohnya apa? Air sumur, air sungai, air laut, air mata air, embun, air es, dan lain-lainnya. Itu air yang suci dan dapat menyucikan. Terus yang kedua adalah air yang suci tapi tidak menyucikan, atau disebutnya ma'un tohirun ghairu mutohirin, ya. Air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Kenapa air yang suci tapi tidak mensucikan? Contohnya seperti air yang terkena benda lain. Contohnya apa? Kopi, susu, teh manis, air kelapa, dan lain sebagainya. Nah, itu airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Contohnya begini, kalau kamu bersuci, berwudu dengan air kopi, atau teh manis, atau susu, maka yang ada bukannya membersihkan badan kita, bukan membersihkan muka yang kita basuh, tapi malah lengket semuanya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Bersih atau malah tidak nyaman? Maka dalam aturan fikih ini, air itu dikategorikan air yang suci tapi tidak menyucikan. Suci, dia halal untuk dimakan, halal untuk diminum, tapi dia tidak bisa dan tidak sah untuk dipakai bersuci. Paham sampai sini? Oke. Yang ketiga adalah air musyammas, ya. Air musyammas itu adalah air yang terjemur lama oleh sinar mata air dalam satu bejana. Nah, air ini sebenarnya sah, ya, untuk dipakai bersuci, tapi makruh.
ya, tapi makruh. Ya, contohnya tadi air yang terkena sinar matahari dalam bejana. Terus adalah air mustakmal. Yang keempat, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu adalah air yang sedikit yang telah dipakai untuk bersuci. Walaupun dia tidak berubah rasa dan baunya, tapi airnya sedikit, tidak sah untuk dipakai bersuci. Paham? Dan yang terakhir, yang kelima adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang tercampur oleh najis. Ya, air yang contohnya apa? Air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya. Contohnya apa? Kita ada air satu kolam, ternyata tercampur dengan kotoran kotoran hewan lah, sehingga rasa dan baunya serta warnanya pun berubah. Nah, air ini jika dipakai maka tidak sah. Bahkan air ini haram untuk diminum, ya, tidak halal untuk diminum, dan tidak sah untuk dipakai bersuci. Paham? Nah, kalau sudah paham, saya rasa cukup sekian. Terima kasih pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tentang toharoh dapat bermanfaat untuk diri kita khususnya, dan umumnya untuk para orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Maka kalau sudah tahu ilmu tentang ini, maka harus kita amalkan, ya, walaupun sedikit kita harus amalkan agar kita ini termasuk orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Buat apa ya ilmu banyak tapi kita tidak amalkan. Tapi walaupun ilmu sedikit, tetap kita bisa amalkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat menghantarkan keriduan Allah, keriduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.